Assalamualaikum, jumpa dengan saya lagi di Mbak Dia Story. Kali ini kita ada di Museum Prabu Gesa Ulun di Gedung Gamelan. Kita beli tiket dulu yuk. Tiket dewasa harganya Rp3.000 saja. Dan untuk tiket anak-anak harganya Rp2.000. Untuk anak-anak tiketnya bergambar Pangeran Cornel dengan Gubernur Daendels Belanda. Untuk dewasa, gambarnya keris Kerajaan Sumedang Larang. Jangan lupa untuk ke museum, ajak anak-anaknya, saudaranya ke museum ya, supaya lebih tahu lagi soal budaya. Ayo ikut aku. Kereta kencana. Ini cuma rangkanya aja dulu mah. Cuma rangka sama rodanya aja. Kan sayang kalau nggak di. Iya. Nah ini aslinya kereta Megapaksi ini. Asli iya. Yang asli dari semua itu rangka sama rodanya aja yang dulu di luar. Karena pada bangunan ini ya. Nah ini direnovasi tahun 1995 kembali ke Sumedang tahun 1996. Di setahun ya. Atas bantuan dari Provinsi Jawa Barat pada zaman Gubernur R. Mulyana sama Keraton Kecirebonan ini ya. Jadi intinya dirubah, diganti jadi kayu jati yang asal mulanya cuma dibalut sama kain aja ya. Kereta kencana Megapaksi ini ditariknya sama orang. Nah, gini. Jadi roda ya. Iya, karena jaraknya pun dekat dari Gedung Negara sampai ke alun-alun. Jadi kereta ini buat menyambut tamu kebesaran. Dan terakhir dipakai ini nikahan anaknya para Sugi ke putri dalam kaum Bandung dulu. Nah setelah direnovasi tidak bisa dipakai lagi, keluarga bikin replika yang pertama tahun 1997. Itu juga sama, ditanya sama orang. Itu kasihannya jangan udah modern. Itu baru diperbaiki yang ini. Nah, bikin lagi replika yang kedua. Nah, kalau ini sudah ditarik sama kuda. Replikanya. Iya, replika kedua. Nah, kalau ada acara-acara ini yang keluar. Ini yang dipakai. Iya, dipakai. Karena udah 2 tahun udah keluar pandemi ya. Biasanya kalau ada acara apa teh? Ulang tahun Sumedang. Oh Iya, Sumedang. Ulang tahun Sumedang itu kan tanggal 22 April. Tanggal 15 biasanya udah keluar ini ke kabupaten pertama. kalau untuk putri-putri raja yang menikah masih pakai ini? Iya, bisa disewakan kalau ini. Kereta Megapaksi ini perpaduan 3 hewan. Kepalanya gajah, badannya naga, dan sayapnya gitu. Di sana itu ada filosofi kalau naga itu, gajah itu filosofinya tentang ilmu pendidikan seperti Dewa Gahisa. Naga itu kekuatan ya, atau panas. Terus sayap itu burung, paksi ya. Itu filosofinya buat melindungi. Nah, kalau ini kita bakal bis Sekarwangi bis MS yang ada di Sumedang. Nah itu foto keluarganya. Ini juga sama kalau ada acara sering keluar ini. Kalau dipakai sama keluarganya, ditanya sama kuda sama ini juga. Mau dipoto dulu sih. Sumbangan dari Bapak Ali Sadikin ini tahun 1973. Gubernur Jakarta. Sumbangan Ali Sadikin. Usia gamelan ini sudah ratusan tahun, tapi masih bisa dipakai kalau hari Minggu. Ya, di sini ada sanggar taringnya. Ada sanggar. Ya, itu sanggar taringnya dari Sumedang. Ini kereta ini peninggalan Panembahan ya tahun 1656. Ini yang paling tuanya gamelan Panglipur 1625. Peninggalan Bupati Sumedang, Tanah Gede kalau. Panglipur itu menghibur. Panglipur Lara. Iya, betul. Menghibur Lara. Karena itu Ini kayu katanya. kayu betul.
kehilangan anaknya yang disayanginya gitu. Makanya dengan beberah gitu Aku musibah pikir namanya. selalu dari besi tapi dari Enggak, kayu ya. kayu iya. Beberah mana gitu ya. Dibuatlah gamelan ini. Supaya tidak bersedih. Iya. Ini seri oneng. Nah ini berasal dari Mataram. Ini pusaka Mataram. Ini hadiah dulu Senopati Sumedang sama Senopati Mataram mengadakan pertandingan ngadu muncang, ngadu kemiri. Dulu ini. Mau ke atas? Hadiah. Boleh ke atas nih. Siapa? Assalamualaikum. Hapunten, hapunten. Ini gamelan seri oneng Lihat saja. mengharapkan Salak yang sudah berkeliling dunia kalau ini, yaitu ke negara Belanda sama ke Prancis. Tapi ini seperti ada kayak ukiran Cinanya. Betul. Ini kan kayu muang thai, besi muang thai. Ya ukirannya Betul, ukiran-ukiran Cina, Tionghoa. Betul. Inilah ruang besar yang tertinggal dulu di negara Belanda. Waktu acara pameran tes itu. Sahabat baru kembalikan. kenapa bisa ketinggalan? Kurang bisa dijelaskan. Iya. Mungkin ingin jalan-jalan dulu ya, Jalan-jalan sepuh dulu ya. biasa gitu. Yang mengembalikan juga itu bukan panitia pameran, langsung kedutaan besar Belanda. Kenapa? Dia itu bisa bunyi sendiri. Pernah dengar mungkin ada gong yang bunyi sendiri? Yang di tempatnya siapa? Beda lagi. Mang Itu siapa? Mang yang Pak siapa? Mbah Idu mah. Mbah Hidu. Gong kabuyutan namanya. Ke ini mah goong parakan salah. Ini 1 abad baru kembalikan. 1 abad 100 tahun. Teman-temannya sama. Sebelum dikembalikan keluarga kurang gitu, kurang tahu apa artinya. Setelah disatukan kembali tidak terjadi bunyi sendiri kecuali sama nayaganya gitu dipukul. Kalau dipisahkan bunyi sendiri. Bunyi terus ya. Bunyi terus tiap malam. Karena ada satu yang ketinggalan. Iya. Mungkin kesepian. Ini gedung pusaka utama. Yaitu gedung pusaka ya untuk yang dipegang oleh raja. Jelasin teh, boleh? Ini namanya Makuta ya, Makuta Lokasi. Asalnya berasal dari kerajaan Pajajaran yang diserahkan ke kerajaan Sumedang. Mahkota ini dibawakan oleh 4 Kanagalangke atau senopati yang bernama Mbah Jaya Perkasa, Mbah Yang Sarongpeot, Mbah Nanggana, sama Kodang Kapa ke daerah utamanya Sumedang ya. Kota ini banyak emas, bukan dari karat sampai 20 karat. Kalau yang dipakai oleh keluarga buat acara nikahan atau apa, kita bikin replikanya. Bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau ini murni pure emas nih. Iya. Tuh guys. Raja beneran guys pakai emas. Kalau kita pakai replikanya aja. Beratnya juga itu mahkotanya 3 kilo, yang figurnya 2. Yang cewek 2. Dari kerjaan Pajajaran. Iya, di Pajajaran serahkan. Setelah kerajaan Pajajaran burak. Yang itu rajanya siapa Pajajaran? Siliwangi yang terakhir. Masih Prabu Siliwangi Iya. terakhir. Serahkan. Kebetulan kan pusaka Pajajaran itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu mahkotanya, yang kedua batu hitam atau gilang ya, batu penobatan raja ya, terus kursi Singgasana. gilang kencananya gitu. Yang batu hitamnya itu ke kerajaan Surasuwon atau Banten, terus kalau singgasananya itu ke kerajaan Cirebon. So pada waktu kerajaan Pajajaran mau runtuh,
mahkota ini diberikan Prabu Siliwangi kepada Prabu Gesan Ulun oleh keempat panglimanya, yaitu Sayang Hawu atau namanya Mbah Jaya Perkasa, Terong Peot, dan Kondang Hapa. Mahkotanya dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun dengan harapan dapat menggantikan dan melanjutkan keberadaan dan kejayaan kerajaan Sunda. Sejak itu, mahkota ini menjadi benda pusaka para Raja Sumedang Larang dan kemudian para Bupati Sumedang. Sejak pemerintahan Bupati Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih, mahkota tersebut dipakai untuk hiasan kepala pengantin keluarga Bupati Sumedang. Sekarang kita beralih ke senjata-senjata yang dipakai oleh para Raja Sumedang. Ini pusakanya yang Prabu Gajah Agung, yang pusat kerajaannya berada di daerah Ciguling, Pasanggerahan. Itu lapisannya emas sama. Ini yang ketiga, ini keris Panunggul Naga. Ini pusakanya yang Prabu Gesan Ulun, raja terakhir Sumedang Larang. Nomor 3 ini. Iya, warisan dari Ibu Ratu Sumedang Larang itu Ratu Pucuk Umum. Ini lapisnya emas sama berlian kalau ini. Wow. Yang kerajaan terakhirnya berada di daerah Kutamaya. Empat, ini Curug Awu, ini pusakanya yang Jaya Perkasa yang membawa mahkota dari Pajajaran. Yang mengabdi kepada Prabu Gesan Ulun. Yang kelima ini Keris Naga Sastra 1. Ini hadiah dari Kerajaan Mataram pada zaman Amangkurat pertama ya, yang jadikan pusaka kepada Bupati Wedana, yaitu Pangeran Panembahan atau Rangga Gempol ketiga. Yang pusat kebupatiannya berada di daerah Tegal Kalong. Ini lapisannya sama, ada sedikit emas. Yang keenam itu Keris Naga Sastra 2. Nah, ini yang dipakai oleh Pangeran Kornel. Yang ini. Yang oleh tangan kanannya ya, yang menentang Denlas itu. Satu. Kalau Ciamis, Mata tombak itu dari kerajaan Majapahit. Ada skorpionnya di atas. Ini mata tombak semua. Nah, ini Trisula yang biasa dibawa sama penggawa-penggawanya kerajaan. ini tombak berburu. Ini ada bekas berburu Pangeran Kornel. Ada bekas telapak ini, jempolnya. Karena dulu kan bisa dibikin sendiri ini pakai tangan. Karena orang tua dulu kata sakti. Itu ada bekas sidik jarinya. Bisa dilihat tuh. Iya, ini. Pedang-pedangnya ya. Kalau di sini bahasa sini bilangnya bedok. Kalau di Betawi bilangnya golok. Ini souvenir ini, hadiah dari Belanda. Banyak perak sama kristal. Alat makan ya. Iya. Sama di Jogja juga ya. Dapat dari Belanda. Lagi bahan dari keluarga Cut Nyadin ini juga. Oh, ini rencong. Kenapa ada rencong di Museum Sumedang? Karena Ada Cut Nyadin. ada makam Cut Nyadin di daerah Sumedang. Dimakamkan di Gunung Puyuh, di makam para raja dan bupati Sumedang. Dan rumah kediaman beliau masih ada di belakang Masjid Agung. Yang 1850. Sama dengan bunga. Ini fungsinya buat menyimpan pusaka dulu di sini. Karena dulu cuma ada 3 bangunan. Assalamualaikum. Kalau ini bahan-bahan kebanyakan ya. Bahan-bahan keluarga besar. jadi yang dipegang-pegang sama turunan-turunannya Iya, dari belakang.
Ini meriam Belanda. Itu Portugis, Menem Laila. Oh, Portugis. Sampai sini juga Portugis ya? Iya. Oh ini Belanda. Oh, Kakak. ini Belanda kayak meriam Jagur yang di Betawi. Yang di Jakarta. VOC. Awas, baju suka megang-megang. Langsung lep. Bahaya. Love. Iya. Peninggalan kerajaan Sumedang. Assalamualaikum. Ini pedangnya, Love. Pedang kayak Samurai X gitu. Ini pewayangan. Assalamualaikum. Iya. Satu pati Pangeran Suryani. Pangeran Sugi, Pangeran Arya Sumedinata. Pangeran Sugi. 1836. Ini model gini, model rumah panggung zaman dulu ya, ciri khas Mendak Sumedang ya. Iya. Katanya masih asli. Jadi ini langsung ya Iya. naik ini. Assalamualaikum. Nah, di sini ada namanya kompeten. Peten. Itu tempat menyimpan perhiasan zaman Pangeran Sugi ini. Oh, ini Iya. Peten. tempat taruh-taruh emas kalung. Iya. gitu. Itu. Ini ada filosofinya ya, tingkatan-tingkatan ini. Ini melambangkan rukun Islam. Hmm. Iya. Itu tempat menyimpan pakaiannya. Karena zaman dulu belum ada lemari ya. Ukirannya unik, guys. Saring sama kuku. Hmm. Pematanya sudah diganti sama yang saring. Karena kan zaman dahulu daerah Sumedang itu masuk hutan belantara kan. Jadi hewan-hewan yang buas itu masih diburu. Besar ya, Teh? Kan sekarang. Besar banget. Iya. Ada sekitar apa nih? 150 cm ya panjangnya. 1,5 lebih sampai 2 meter tuh. Nah, kalau ini peninggalan Pangeran Kornel Beda lagi. yang ada di Jalan Cerdas Pangeran. Ya, ada ini lukisannya. Nah, ini yang disebut Pangeran Kornel. Ya. Nama asli beliau yaitu Pangeran Suryanagara Kussumadinata. Dia itu dikasih pangkat oleh Belanda, yaitu kolonel. Malu udah Sunda suka diplesetkan dari kolonel jadi kornel. Oh gitu. Tuh. Oh, gitu alat Nama musalnya. Belanda asli ya. Karena Bupati itu ini ya iya. ucapan. Ucapan orang Sunda gitu. Jadi karena nggak bisa ini Kornel jadi Betul. Kornel gitu. Ini bupati. Oke, pikir Kornel tuh nggak seorang. Ini guys, peninggalan Iya, kolonel. Pangeran Sumedang. Ramalan ini bupati pertama di sini abad 17. Nah, ini bersalaman dengan jalan hanya sampai Panalihan, tempatnya di Bukit Cadas, yaitu Cerdas Pangeran. Sekarang namanya itu banyak masyarakat Sumedang itu di kota. Kerja di kerja paksa ya. Terus tangan kanannya ini tandanya siap siaga ya. Tulis naga sastra yang masih tersimpan. Masih ada. Tahu kita melewatinya Jalan Cerdas Pangeran? Iya. Yang aslinya yang mana? Ada dua cabang kan? Iya. Yang di bawah. Di bawah saya di atas.
tadi. Oh, melewatinya. Lewatin dari sana. Oh, di sana itu ada Kan ada prasasti. prasasti itu. Iya, Itu betul. prosesnya apa tuh? Itu pembuatan waktu Cadas Pangeran. Waktu zaman Demang Parakan Muncang. Ada korbannya. Banyak. 5 ribuan katanya. Iya. Makanya Raja Sumedang marah karena terlalu banyak korban. Iya, Parakan Dia pangeran korban namanya. nih. Iya. Beliaunya. Nah, kalau yang di bawah yang Senenggal itu zaman Pangeran Suryatmaja abad 19 hanya Jadi awalnya enggak. yang di atas ya. Nilainya baru. Udah itu abad 18, Neng. 12. Mau difoto dulu sini? Boleh. Fotoin. Hai pecinta Media Story. Tadi kita sudah berjalan-jalan berkeliling Museum Prabu Gesan Ulun. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak berziarah ke makam Prabu Gesan Ulun. So, stay tune ke makam Prabu Gesan Ulun Sumedang. Suaranya. Oh, di sini namanya kolecer. Budayanya orang Sunda. Jadi bunyi gitu. Kayak baling-baling dari angin. Itu nih. Apa? Doraemon nggak ada ususnya dari sini. Ah, kamu tuh. Itu info yang benar-benar berfaedah. Yuk, kita teruskan perjalanan ke makam Prabu Gesan Ulun dan makam Eyang Jaya Pamungkas. Gitu. Naik terus ke makam Prabu Gesan Ulun. Ntar di sana aja ya videonya ya, capek. Sampai juga di penghujung Dia Story kali ini di makam Prabu Gesan Ulun. Hargailah jasa para leluhur dengan mengingat dan mendoakan mereka, para wali, alim ulama, para raja, agar hidup kita mendapatkan karomah dari mereka, insya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di story-story selanjutnya. Agar channelku lebih kreatif, jangan lupa like dan komennya ya. Lur, assalamualaikum.